Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana melihat kenyataan sebagai rahmat. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 15 sampai 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman pada hari ini menceritakan kisah tentang dua orang dari murid-murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Kampung itu terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di dalam perjalanan, mereka pun bersikap-sikap dan bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apakah yang kamu percakapan antara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Saudara-saudari terkasih, murid itu pun menjawab, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan kepada mereka telah menyelapkannya Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kuburan dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus lalu berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan pada para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara-saudari terkasih, bagaimana hati yang tidak percaya dapat membuat pikiran sulit memahami rahmat, kenyataan yang ada di depan mata? Mari kita simak kisah nyata berikut ini. Adalah seorang lansia yang mulai rapuh berkata penuh penyerahan kepada anaknya, "Bapa, ikut keputusan kamu, terserah kamu baiknya bagaimana." Sungguh sebuah penyerahan diri yang tulus, suatu bentuk rahmat kepercayaan agar si anak mengambil peran sebagai pelindung dan pemimpin keluarga. Namun karena hati si anak diliputi ketakutan akan tanggung jawab dan rasa tidak percaya bahwa ia mampu mengayomi, pikirannya gagal menangkap pesan cinta tersebut dan malah menafsirkan ucapan ayahnya sebagai beban. Dengan nada defensif ia menjawab, "Ya bebas, Bapak mau apa? Terserah Bapak saja." Secara isi, kalimat anak seolah mendukung ayah, namun nada penyampaiannya justru menegaskan penolakan. Ia membuang rahmat kesempatan untuk mencintai orang tua karena sibuk melindungi kenyamanan daripada memenuhi kerinduan ayah untuk dibimbing di masa tuanya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Adakah takut percaya yang menghalangi hati untuk melihat kebenaran saat ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teguran-Mu pada hari ini. Kami mohon rahmat pertolongan-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras. Angkatlah selubung ketakutan dari mata kami, agar kami dapat mengenali kehadiran-Mu dan menyambut setiap rahmat kasih yang Engkau hadirkan melalui orang-orang di sekitar kami pada saat sekarang dari waktu ke waktu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air.
Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.